Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Muhammad Fatur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya, yaitu tentang model pembelajaran Jigsaw. Oke, untuk video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah ini. Oke, langsung saja saya akan share screen kan terlebih dahulu untuk materinya. Nah, ini judulnya tentang Jigsaw. Ya. Pengertian Jigsaw, langkah-langkah, kekurangan, dan kelebihan. Nah, ini untuk nama-nama teman-teman kelompok saya di kelompok 2. Kemudian kita akan beranjak kepada pengertian. Oke. Pengertian dari model pembelajaran Jigsaw, yaitu suatu teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa, bukan guru, yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi secara simpelnya itu di sini adalah siswa yang lebih berperan aktif dalam proses belajar mengajar daripada guru. Tapi bukan berarti guru melepaskan, hanya saja memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian di sini ada langkah-langkah metode pembelajaran Jigsaw. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu ada pembelajaran Jigsaw diawali dengan pengenalan topik. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu supaya nanti jelas langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah topik yang akan dibahas yang memiliki kemampuan akademik yang heterogen. Kemudian masing-masing anggota kelompok asal mengambil undian untuk menentukan topik yang akan dibahas. Nomor 4-nya adalah dari undian yang telah mereka ambil, peserta didik yang mendapatkan undian pertama maka akan membahas topik pertama, sedangkan yang mendapat undian kedua maka akan membahas topik kedua, demikian seterusnya. Kemudian setelah selesai, peserta didik dari masing-masing kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk membagikan pengetahuan yang mereka dapatkan dari kelompok ahli. Yang selanjutnya adalah sebelum pembelajaran diakhiri diadakan diskusi dengan seluruh kelas. Nah, kita ke langkah-langkah. Di yang pertama ini, pembelajaran Jigsaw diawali dengan pengenalan topik. Jadi ini yang berperan adalah seorang guru, ya. Jadi tetap guru tidak melepas kontrolnya sebagai guru, posisi sebagai guru, tapi di sini guru itu berada di peran yang lebih awal. Dan nanti juga di pertengahan guru juga mengatur jalannya pembelajaran Jigsaw ini. Pengenalan topik, misalnya topik tentang apa. Nah, guru itu mengenalkan bahwa pembelajaran hari ini adalah tentang topik ini, topik ini, topik ini. Nah, kemudian setelah itu guru membagi kelompok, ya, sesuai dengan topik yang akan dibahas yang memiliki kemampuan akademik yang heterogen. Nah, jadi si guru itu setelah mengenalkan topik yang akan dibahas itu apa saja, kemudian dibagi, misalnya topiknya itu ada 5, maka dibaginya kelompok aja 5. Seperti itu sih. Kemudian selanjutnya masing-masing anggota kelompok asal membagi undian untuk menentukan topik yang akan dibahas. Nah, masing-masing anggota kelompok asal mengambil undian untuk menentukan topik yang akan dibahas. Jadi di sini ada dibedakan, nanti ada kelompok asal dan kelompok ahli. Yang selanjutnya dari undian yang telah mereka ambil, peserta didik yang mendapat undian pertama maka akan membahas topik pertama. Yang mendapat undian kedua akan membahas topik kedua. Seterusnya, ya itu mah memang qadarullah, sunatullah seperti itu ya. Yang pertama ya pertama, yang kedua kedua. Memang itu tidak dipermasalahkan lagi lah. Yang selanjutnya, setelah selesai peserta didik, masing-masing kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk membagikan pengetahuan yang mereka dapatkan dari kelompok ahli. Jadi si kelompok asal ini mereka adalah semacam perwakilan seperti itulah dari masing-masing kelompoknya, ya, kelompok asal ya. Kemudian mereka membentuk suatu kelompok ahli untuk mendiskusikan tentang topik-topik itu. Mereka berbagi narasi, berbagi dialektik, dan juga berbagi pengetahuan tentang topik yang dibahas. Tentunya itu materi itu adalah materi yang mereka dapatkan sendiri, bukan yang didapatkan oleh guru. Karena guru di sini berperan hanya menyampaikan topik, bukan menyampaikan pembahasan, ya, hanya menyampaikan topik saja. Kemudian tadi juga kan membagikan kelompok seperti itu. Jadi masalah sekarang mencari materi, kemudian membahas materi itu adalah tugasnya daripada murid-murid, dan tugas itu diberatkan kepada kelompok ahli, nah, atau perwakilan-perwakilan tadi. Nah, kemudian setelah itu mereka yang menjadi kelompok ahli itu kembali ke kelompok asal mereka. Nah, kelompok asal mereka yang merupakan anggota kelompok atau teman-teman kelompok mereka.
Nah, kemudian yang dari menjadi utusan sebagai kelompok ahli, mereka bertugas menjelaskan tentang, apa yang telah didapatkan dari diskusi-diskusi kelompok ahli tersebut, seperti itu. Simpel sih sebenarnya, cuma di sini, nantilah ada kelebihan dan kekurangan. Yang selanjutnya, sebelum pembelajaran diakhiri diadakan diskusi dengan seluruh kelas. Nah, setelah itu baru kan nanti, kan sebelumnya kelompok asal yang kelompok ahli, mohon maaf, kelompok ahli yang mendapatkan ilmu terlebih dahulu, kemudian disampaikan kepada kelompok asal atau kepada teman-teman mereka. Nah, setelah itu kan kalau dari awal hanya yang mengetahui materi itu hanya kelompok ahli kan ya. Nah, selanjutnya baru yang mengetahui selanjutnya adalah kelompok asal. Dan tentunya yang mengetahui topik yang dibahas itu adalah masing-masing kelompok. Karena emang topiknya itu diberikan kepada masing-masing kelompok. Dan misalnya ada kelompok satu dengan kelompok dua. Kelompok satu topiknya tentang rukun Islam, tapi kelompok yang dua itu tentang rukun iman. Tentunya secara jelas kasat mata bahwa kelompok satu tidak akan mengetahui materi tentang rukun iman, dan begitupun sebaliknya kelompok satu tidak akan mengetahui tentang rukun Islam, seperti itu. Nah, di langkah yang keenam ini sebelum pembelajaran diakhiri diadakan diskusi dengan seluruh kelas. Jadi di sini baru seluruh kelompok, bisa dikatakan seluruh kelas atau seluruh murid akan mengetahui setiap topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok gitu. Jadi pengetahuan itu bertahap. Yang pertama dari kelompok ahli, dia mengetahui terlebih dahulu karena berdiskusi kelompok ahli dengan kelompok ahli, kemudian diberikan kepada masing-masing kelompok asal, jadi masing-masing, belum kepada seluruhnya, masing-masing dulu. Otomatis topik yang diberikan, maka yang akan paham itu adalah topik yang diberikan. Nah, sebelum diakhiri, maka diadakan diskusi terlebih dahulu tentang materi yang telah dibahas atau topik yang telah dibahas. Jadi semua mengetahui, kan asalnya tadi kelompok ahli yang mengetahui, kemudian yang kedua hanya kelompok masing-masing yang mengetahui, dan setelah itu seluruh kelompok mengetahui, seluruh siswa mengetahui. Seperti itu langkah-langkahnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang langkah-langkahnya, kemudian kita akan dikenakan dengan kelebihan model pembelajaran Jigsaw ini. Tentu setiap siswa itu ada jodohnya ya, ada kekurangan, pasti ada kelebihan, seperti itu. Ada aku dan ada juga kamu, Aisy. Kemudian di sini kelebihan model pembelajaran Jigsaw ini, yang pertama siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Kemudian siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. Kemudian menerapkan bimbingan sesama teman, kemudian rasa harga diri siswa yang lebih tinggi, kemudian memperbaiki kehadiran. Nah, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Saya akan menyatukan beberapa poin. Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga itu menerapkan bimbingan sesama teman. Nah, dari ketiga poin tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa mereka itu diajarkan untuk bekerja sama tim, bekerja sama dalam kelompok. Tentunya ketika bekerja sama tim tidak ada individu yang dibanggakan, tidak ada juga individu yang dilemahkan, karena itu kerja sama tim. Si kelompok ahli tadi yang menjadi perwakilan tidak semerta-merta itu adalah jasa dia, tidak seperti itu. Kemudian siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. Nah, terbantu juga sama yang teman-temannya, bukan sama yang kelompok ahli tadi. Nah, jadi tidak bisa dikatakan bahwa kelompok ahli itu adalah orang yang paling hebat. Kemudian menerapkan bimbingan sesama teman. Nah, di sini yang paling terpenting, bisa bekerja sama, menjalin chemistry lah dan lain sebagainya. Kemudian kan kita juga tahu lah sikap-sikap anak SD ataupun anak-anak maksudnya peserta didik, kadang ada clash kan gitu kan dengan sesama teman. Nah, dengan pembelajaran ini guru bisa mempersatukan mereka dengan membangun chemistry yang lebih baik itu dengan seperti ini. Dengan pembentukan kelompok-kelompok seperti ini. Nah, jadi karena emang adanya kerjasama tim dan dipantau langsung oleh guru, ya. Jadi chemistry mereka akan lebih baik lagi. Jadi di sini kerjasama tim mereka itu terbangun, terjalin menjadi lebih baik. Karena teori dari kerjasama tim itu tidak ada satu tidak ada satu kru yang ditugas, astagfirullah, mohon maaf. Dalam teori kerjasama tim itu tidak ada satu kru yang dipuji karena individualitasnya. Jadi semua saling membutuhkan. Si kelompok ahli akan membutuhkan daripada
diskusi-diskusi dengan teman yang lainnya. Karena si kelompok ahli juga tidak semerta-merta dia langsung mengetahui. Dan nanti dari diskusi-diskusi dengan kelompok asal tadi, maka si kelompok ahli akan informasi yang baru. Begitupun sebaliknya, timbal balik lah seperti itu. Bahkan yang siswa yang lemah bisa dikatakan dalam pengetahuan kah ataupun segi psikomotorik dan lain sebagainya itu bisa terbantu. Jadi semua saling bahu membahu dan saling memanfaatkan satu sama lain. Saling dimanfaatkan. Nah, itu kerjasama tim. Kemudian menerapkan yang D itu rasa harga diri siswa yang lebih tinggi. Nah, di sini mereka akan terbangun yang asalnya misalnya ya keuleun misalnya kan ngahulang kemarin di kelas ngahulang kalau misalnya pakai metode ceramah ngahulang tengarti aya lalu capluk kan ya. Ini seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka berdiskusi, bertukar pikiran, bertukar pendapat, dia akan percaya diri, harga dirinya akan lebih tinggi seperti itu. Itu manfaatnya. Kemudian memperbaiki kehadiran. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu keunikan yang luar biasa lah. Bisa memperbaiki kehadiran. Karena kalau misalnya memang anak-anak itu kan ada berbagai macam ya. Ada yang suka dengan metode ceramah, ada yang suka dengan metode diskusi, ada yang suka dengan melihat video atau dan lain sebagainya. Nah, si anak yang misalnya hanya tidak terlalu suka dengan metode ceramah dan suntuk lah ya, gabut gitu ya, kalau misalnya hanya mendengarkan tidak ada interaksi. Nah, ini menjadi langkah guru untuk memperbaiki kualitas mengajarnya, gitu. Kualitas pedagogiknya, bagaimana caranya menjadikan suasana kelas itu yang lebih yang baru, kemudian yang emang menarik itu ya, didapatkan oleh siswa. Sehingga ketika misalnya poin memperbaiki kader ini, misalnya emang gara-gara gak suka ceramah, guru itu mah emang gitu aja, bosan, membosankan, gitu-gitu aja, absen di kelas ini mah, misalnya di guru itu mah ya seperti itu. Tapi ketika misalnya guru itu memang ditilai seperti itu, kemudian jarang ada yang masuk ataupun gak suka lah dengan cara penyampaian materinya, menerapkan metode ini, maka anak-anak yang asalnya seperti itu yang tadi ya, maka akan tertarik gitu kan, akan tergugah kembali di roh belajarnya seperti itu. Itu manfaat dari kelebihan maksudnya metode pembelajaran Jigsaw. Selanjutnya, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, begitupun dalam metode Jigsaw ini ya. Kekurangan dari model pembelajaran Jigsaw ini ada yang pertama, saya bacakan terlebih dahulu. Keadaan kondisi kelas yang ramai sehingga membuat siswa bingung dan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan pembelajaran baru. Kemudian yang selanjutnya, jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet. Selanjutnya, siswa lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai. Nah, inilah ada kekurangan daripada metode ini. Tadi kan yang pertama, keadaan kondisi kelas ramai sehingga membuat siswa bingung. Nah, karena emang di sini mereka dibagikan kelompok, itu tentunya kelompok satu mana? Oh, kelompok satu. Oh, kadang kan ada yang itu, kelompok satu sini. Oh, bukan, kamu kelompok dua. Ayo ya, kan seperti itu ya. Ataupun ada, saya mana gak kebagian kelompok atau ya gak ada yang diakui dan sebagainya. Oh, pokoknya ramai lah. Banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan seperti itu. Sehingga membuat siswa bingung dalam pembelajaran ini. Karena emang misalnya di dalam kelas itu memang ini adalah pembelajaran yang baru ya, metode model yang baru ya pembelajarannya, sehingga wah ya naon dibagi naon ya, dibagi susu, dibagi naon atau baik disuntik kan. Nah, jadi masih ramai lah ini, maksudnya seperti apa seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet. Nah, di sini kalau misalnya memang gurunya itu melepaskan begitu saja, ya maka tidak akan berjalan diskusi ini. Tentunya karena memang mereka itu, jadi gini, model ini Jigsaw itu bukan menuntut ya, tapi melatih siswa-siswa itu, pelajar-pelajar itu untuk mandiri. Sementara mandiri itu dinotabenekan atau
dikacakan itu kepada mahasiswa, mencari sendiri gitu kan, mencari sendiri informasi dan lain sebagainya. Tapi di sini siswa yang belum paham itu dilatih seperti itu. Jadi masih apa ya disebutnya, ya masih mentah lah, belum terlalu skalanya itu belum seperti mahasiswa itu. Jadi kalau misalnya memang guru melepaskan begitu saja ya maka akan kacau ya. Ke rumahnya bahasa Indonesia. Ya yang poin A itu emang kacau kan gitu kan, ditambah lagi dengan gurunya yang tidak memperhatikan ya, atau tidak menjalankan secara langsung kegiatan seperti ini, sehingga akan kacau lah. Yang selanjutnya, siswa lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai. Nah, di sini juga tidak dapat dipungkiri ya, walaupun tadi kerja sama tim, tapi kan mereka belum terlalu mandiri, sehingga ada yang masih malu-malu atau seperti apa, sehingga belum ada inisiatif sendiri untuk mengetahui tentang topik yang dibahas. Jadi orang yang ya lemah dalam segi hal penangkapan pembelajaran ataupun yang masih malu-malu untuk berbicara ya masih bergantung kepada yang pandai seperti itu. Jadi kumaha anu iyalah, kumaha anu pintar gitu ya, dibawa anak kemana we seperti itu. Nah, jadi itulah kekurangan pembelajaran jigsaw. Tapi kekurangan ini bukan berarti ada sepenuhnya kekurangannya. Sebenarnya kekurangan ini tidak akan jadi kekurangan, tidak akan ada kekurangan ini di model jigsaw ini kalau gurunya memang bisa dan paham akan model ini, sehingga guru yang menahkodai alur daripada pembelajaran ini, sehingga ketika nanti ada kekacauan guru bisa meminimalisir, ataupun guru bisa mempunyai siasat lain untuk memperbaiki keramaian atau keributan itu. Atau misalnya dengan cara, kalau misalnya ada ribut, suara ular kan gitu kan, nah, misalnya bisa seperti itu. Atau bisalah mengantisipasi sebelum terjadinya kekacauan. Itu ya sepintar-pintar guru lah dalam teknik seperti ini. Jadi itu perbaikannya. Kemudian yang B itu bisa diperbaiki dengan ataupun diantisipasi dengan gurunya memang stay dari mulai pembagian topik, penjelasan topik, pembagian kelompok, kemudian diskusi daripada kelompok ahli, terus kemudian diskusi kelompok asal, itu semua diatur oleh guru dan memang dikoordinatori oleh guru, sehingga akan berjalan dengan baik. Kemudian siswa lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai. Ini bisa diantisipasi ataupun bisa dicegah ataupun bisa diperbaiki oleh guru ketika misalnya ada satu kasus, oh anak ini yang lemah misalnya bergantung kepada yang pandai. Nah, maka guru harus menegur ataupun dengan cara yang halus, kamu harus mandiri ya, atau gimana lah, itu mah teknik guru ya untuk menjadikan murid-murid yang lemah ini memang bisa mandiri, tidak harus bergantung kepada yang pandai. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk materi jigsaw ini. Jadi kesimpulan daripada saya, ya mungkin nanti yang menonton ini silahkan menyimpulkan sendiri, karena kalau misalnya disimpulkan oleh saya itu sama dengan membatasi pemikiran kalian. Tapi di sini saya akan menyimpulkan sendiri, menurut saya itu ketika pembelajaran jigsaw ini memang baik. Satu sisi memang ini pembelajaran model yang baru kalau misalnya tidak diterapkan sebelum-sebelumnya. Kemudian melatih juga kemandirian, sehingga lebih baik lah. Jadi mandiri sejak dini lah siswa-siswa itu. Jadi ketika menjadi mahasiswa dia tidak kaget lagi dan tidak menganggap dosen itu killer bab. Padahal mah mahasiswana aja yang malas, mahasiswanya aja yang killer gitu. Gak ada dosen killernya. Seperti itu. Jadi itu ya konsep itu kembali kepada mahasiswanya, bagaimana dia menanggapi keadaan dan situasi yang dihadapi lah. Gitu. Jadi kalau misalnya diterapkan dari sejak siswa kemandirian ini, maka mahasiswa itu tidak akan dikagetkan lagi dengan metode-metode kemahasiswaan, sifat-sifat kemahasiswaan lah ya, yang diterapkan kepada mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian jigsaw ini kesimpulan saya itu memang bagus, dan kalau misalpun ada kekurangan itu kan tadi bisa diantisipasi
bisa juga diperbaiki oleh guru. Jadi kunci daripada suksesnya model pembelajaran ini ya guru. Semua pun sama, ceramah ataupun diskusi ataupun apapun itu, ya model pembelajarannya memang gimana guru yang mengkoordinatori, karena emang tugasnya guru di sana, kan ya. Selain daripada mengajarkan ya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diserap oleh kebanyakan orang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.